dengan beberapa pengalaman teman-teman di sini, siapa tahu akan memberikan masukan positif gitu loh bagi satu proyek tersebut gitu loh. Karena sebelum-sebelumnya juga banyak sekali para dev project yang kita ajak diskusi di sini. Soalnya di sini malahan mereka mendapatkan ide-ide yang brilian yang out of the box dan akhirnya mereka kasih sebagai istilahnya masukan yang positif untuk progres proyeknya gitu loh. Nah, ini dari proyek seperti yang Om Endi bilang memang saya cukup tertarik sama proyeknya ini gitu loh, karena kan memang begitu banyaknya gitu loh teman-teman investor baik yang newbie maupun yang mungkin mencoba peruntungan di DEX itu mengalami yang namanya scam ataupun rug pull, terus enggak. Nah, cuman di sini yang menarik gini, dari Polis Crypto sendiri nih sama timnya, apa yang menjadi barometer gitu loh, maksudnya si token A ini bisa verified, bisa lulus, terus si token B ini enggak gitu loh. Nah, maksudnya ada enggak istilahnya kayak semacam checklist dari PCC itu yang sebagai mandatory, yang sebagai fundamental gitu loh. Kalau ini enggak kalau ini enggak checklist, kalau ini enggak verified, otomatis ya kita tidak akan loloskan seperti itu. Monggo, Om Jip. Oke. Jadi gini, kita kan lebih fokus ke audit smart contract-nya. Oke. Gitu. Jadi kalau smart contract sudah lolos, yang kedua adalah kita cek verifikasi ininya, timnya. Oke, saya potong Ji. Dari smart contract-nya itu kayak gimana Ji? Kan itu masih umum Ji. Oke. Gini, kita kan ada tim yang ngerti untuk membaca smart contract itu kan. Oke. Jadi dia pakai dua metode, satu dengan software. Okay. Jadi dari software itu langsung keluar resultnya, tapi setelah dia cek pakai software, dia akan cek manual lagi. Jadi double check. Cek manualnya kayak gimana contohnya? Line by line, jadi dibaca source code-nya itu. Oke. Siap. Oke, jadi nanti kalau ada isu-isu kan tinggal disampaikan ke dev-nya. Terserah mau entah dia mau diperbaikin atau gimana, atau tetap dia lanjut dengan SC tersebut gitu kan. Tapi kan yang jadi concern kita sebenarnya kan niatan dari dev-nya gitu kan. Bisa aja smart contract ini rapi gitu kan, karena dia ambil dari smart contract token lain gitu kan. Smart contract-nya rapi, udah lolos audit, webnya juga super duper bagus gitu kan. Tapi ternyata ada niatan di belakang itu gitu kan. Itu yang sebenarnya kita berusaha untuk cegah. Jadi untuk semua token yang audit di Polis Crypto wajib menyerahkan KTP. Oke. Jadi ID-nya kita pegang itu sebagai jaminan bahwa mereka itu berani bertanggung jawab dengan proyek yang mereka kerjakan. Oke. Gitu. Jadi kita lebih fokus ke sana sih. Pertama kan smart contract, habis itu apa yang di screening lagi? Screening lebih ke itu sih, ke verifikasi tim. Halo? Ya nanti kalau halo. Oke, ayo deh. Oke. Dan untuk awal kan yang namanya token yang baru launch kan pasti dia butuh holder gitu kan, butuh komunitas gitu kan. Nah, nanti kita akan bantu dia dari sisi sana. Jadi untuk token yang sudah lolos audit di Polis Crypto nanti kita akan sediakan waktu dan tempat untuk live AMA di grup Polis Crypto. Seperti yang kemarin yang sudah audit itu ada QR kita, mungkin tahu ya, Limutu. Ya. QR itu, nah itu kan sudah audit di kita. Nah terus begitu audit kita berikan waktu untuk AMA di grup Polis Crypto. Jadi kan dia mempresentasikan proyeknya gitu kan, menjelaskan seperti apa sih cara kerja di QR kita gitu kan. Nah, nanti mereka juga menyediakan link ke grup Telegram. Jadi kalau mau pertanyaannya lebih detail, nanti mereka bisa langsung masuk ke grupnya. Oke. Kalau itu mungkin salah satu benefit ya. Benefit kalau misalnya gini. Nah, kadang-kadang kan gini, kan seperti yang Aji teman-teman tahu juga kan sekarang kan token itu bermunculannya tuh bukan lagi tiap hari kayak gitu. Tiap jam kan, tiap menit, tiap detik pasti ada permunculan token-token baru kan gitu, Ji. Itu enggak? Yang dimana itu sebenarnya salah satu peluang yang luar biasa kan bagi Polis Crypto untuk mengambil pasar tersebut kan gitu. Nah, cuman kan di sisi lain kan
kadang-kadang kan istilahnya Polisi Kripto sendiri juga harus bisa kayak semacam gimana caranya bisa menarik customer tersebut kayak gitu. Nah, kira-kira dari segi contohnya nih, saya punya token nih. Apa sih benefit yang saya dapatkan kalau misalnya di audit sama Polisi Kripto gitu loh. Ya di samping ya certified-nya pastinya kayak gitu. Maksudnya ada benefit lain nggak gitu loh dengan saya di audit sama Polisi Kripto seperti itu, Ji. Oke, jadi kan gini, kita ini kan apa namanya, ada support dari cyber kan, walaupun saat ini masih personel gitu kan. Oke. Nah nanti kan dari sana kita sudah ada istilahnya kayak dari sisi holder gitu kan. Oh yang ini kan sudah ada yang mensupport, ada yang membackingi gitu kan. Jadi nanti setiap developer yang berani untuk docs di Polisi Kripto otomatis adalah dev yang sudah memang ada niat untuk mengembangkan project, bukan dev yang ada niat untuk macam-macam gitu kan, karena dia sudah tahu nih di belakang Polisi Kripto siapa gitu kan. Oke. Jadi gitu. Jadi benefitnya adalah dev yang berani tampil di Polisi Kripto akan mendapatkan trust dari holder. Misalnya nilai trustnya dari yang awalnya sekian persen jadi naik lah misalnya gitu kan. Oh dia sudah berani docs di Polisi Kripto, berarti kan sudah ada pegangan di Polisi Kripto bahwa token ini niat gitu untuk menjalankan proyeknya. Oke, itu kan dari segi sisi tersebut ya. Kemarin kan saya sempat dengar nih kalau Polisi Kripto itu dia berpartner juga, bekerja sama juga. Dimana kalau misalnya saya istilahnya diaudit sama Polisi Kripto, maka token saya itu bakal misalnya nih direview sama salah satu YouTuber. Kemudian yang kedua ya itu tadi benefit yang itu J. Itu kan juga ya ada. Perlu juga kan kita sounding juga gitu loh. Sebagai selling point juga kan gitu J. Iya. Jadi ya itu, jadi satu live kita akan berikan waktu dan tempat untuk live sama di grup Polisi Kripto, dan kedua kita kan ada channel YouTube. Nanti akan direview di sana, dan kita juga ada berpartner dengan salah satu influencer YouTube kan. Cuma itu ada ini terpisah sih, ada paket terpisah. Dia itu boleh diambil paketnya atau dia cukup audit aja. Itu ada paketnya ya? Paket terpisah itu. Mungkin bisa disebut aja Ji, YouTubernya Ji. Itu ini kan juga internal. Boleh ya Mimi ya, saya sebut ya Mimi. Internal. Boleh ya Mimi ya? Iya. Itu sama Bang Jos. Jadi kan Bang Jos kan udah Jos TV kan udah lumayan punya nama gitu kan. Jadi kan ya dari sekian banyak token yang di-review, setiap habis review tuh rata-rata ngepam gitu. Tapi banyak rug pull-nya juga loh, Ji. 3 apa 4 ada yang rug pull ada juga. Nah, itu juga. Jadi kenapa kemarin kita diajak kerjasama sama Bang Jos itu karena Bang Jos kan tidak bisa membaca smart contract. Oke. Jadi Bang Jos itu cuma dapat permintaan dari token untuk review, ya di review. Dan mereka yang berani misalnya udah berani unjuk wajah di sana kan, jadi kan holder tuh tahu mereka invest tuh siapa sih yang pegang projectnya gitu. Oke. Jadi kalau masalah kalau sampai rug pull berarti kan mereka tahu mereka siapa yang harus dikejar gitu. Ya berarti nanti ada paket-paketnya ya, Pahi ya, paket hemat 1, paket hemat 2 gitu mungkin ya. Iya. Oke. Terus pertanyaan menarik nih, mungkin pernah nggak token yang di audit sama Polisi Kripto tuh scam atau rug pull? Pernah kejadian nggak? Karena kita masih baru sih ya, kita baru ada satu sih yang audit di kita. Oke. Jadi belum bisa dijawab sekarang kayaknya. Oh baru satu ya, anunya ya? Iya baru QRT. Maksudnya yang keluar hasil auditnya baru satu gitu ya? Iya, ada sih beberapa yang sudah ada request ke kita kan. Cuma karena kemarin kita masih sibuk dengan migrasi, jadi kita pending. Oh gitu. Nah terus kira-kira kedepannya targetnya berapa token auditnya dalam sehari, seminggu, sebulan aja? Kalau target sih kita belum hitung-hitungan target sih, tapi kita udah mulai sounding ke dev sih, jadi kita udah mulai pendekatan gitu ya? Pendekatan gitu kan, namanya ya, kita masih baru. Karena kalau saya tangkap kan gini Ji, salah satu bargaining power dari Polisi Kripto ini kan dia istilahnya buyback dengan
hasil dari yang dia dapatkan income dari audit token-token tersebut kan gitu. Ya. Nah kalau misalnya token-token yang diaudit tuh ya sedikit, gimana bisa buyback dan menjaga stabilitas harganya kayak gitu jadi. Betul, ya. Nah, jadi mungkin ya dari kami mengusulkan ya harus ada target yang jelas juga Ji. Betul nggak? Yang pertama, yang kedua kalau bisa Polyscrypto ini juga harus mulai memikirkan dari sekarang nih untuk expand mengembangkan bisnis apa lagi, maksudnya proyek apa lainnya gitu loh. Karena kalau cuma mengandalkan cuma dari audit ini aja, sedangkan persaingan ke depan proyeknya juga makin kompetitif ya takutnya nanti nggak bisa bersaing nanti itu nggak gitu. Seperti itu aja sih kalau boleh disarankan. Mungkin untuk target coba kita kalkulasi. Jadi nanti kalau hari Minggu ada yang nanya kita bisa jawab jadinya. Oke, siap ya. Oke, mungkin lanjut ke teman-teman yang lain. Monggo Bang Ada. Monggo Bang Ada. Mau nanya aja sih, ketika ada token atau koin yang udah diaudit oleh Polyscrypto dan ternyata itu rug pull, apa sih yang dilakukan oleh Polyscrypto? Apa ada semacam jaminan atau gimana gitu ya? Apa yang akan dilakukan Polyscrypto gitu aja sih? Oke, jadi kan gini, kalau misalkan token yang kita audit ternyata terbukti dia rug pull gitu kan. Nah, kita kan sudah ada backup dari cyber gitu kan. Jadi nanti kita kemarin sudah diminta kalau ada token yang bermasalah kita tinggal serahkan aja KTP-nya ke mereka, nanti mereka yang bergerak. Oh, ada suara petir ini. Kali siang kan? Ya Om Fatir, coba saya tambahin ya Bang. Oke, monggo. Ya mohon izin. Jadi memang kita sudah bekerja sama dalam belum bentuk institusi ya, masih dalam personal. Karena memang dalam kepolisian sendiri pun ketika nanti ada investor yang merasa dirugikan dimanapun tempatnya, silakan langsung menghubungi ke Polres Diskrimsus Cyber, karena memang khusus untuk untuk cyber ini belum sampai ke tingkat polsek, karena beberapa polres saja sih di kepolisian sendiri. Dan insya Allah kalau misalkan memang, karena intinya begini, ketika ada yang dirugikan, silakan Anda melapor. Jadi selama tidak ada yang melapor, bagaimana kepolisian bisa bergerak, begitu sih sebenarnya. Enggak, gini ya. Masalahnya kan gini Om, itu kan udah ada stempelnya lah, katakanlah stempel dari Polyscrypto. Nah, dari kita investor tuh itu gunanya apa kalau ketika ada terjadi rug pull kayak gitu? Kalau udah ada seperti stempel itu, kok emang kok kita lagi investor yang harus bertindak, terus nilai plusnya di Polyscrypto itu apa selain dari audit gitu doang? Itu Bang. Ya karena di dalam kita belum bisa bekerja sama secara institusi, jadi sifatnya masih seperti biasa aja sih. Karena memang kita juga kan melihat dari mengukur dari hanya smart contract-nya aja. Ketika tadi sudah dikatakan sama Bang Bim, smart contract-nya bagus, tapi ketika orangnya berkarakter memang niatnya untuk rug pull ataupun scam, kita nggak pernah tahu gitu kan. Dan untuk jaminannya sendiri sampai saat ini sih kita belum bisa menjamin bahwa orang itu tidak melakukan hal yang tidak baik ya ke depannya gitu. Apa boleh saya sebutkan Bang Bim? Ada salah satu orang yang mungkin kita bilang punya niat jelek lah. Saya ada rekamannya.
langsung kita tindak, kita dapat titik koordinatnya, kita tindak di tempat. Karena tidak ada pelaporan dari investor yang dirugikan, ya hanya sebatas cukup untuk ya udahlah, jangan berbuat begitu lagi lah, gitu aja sih. Tapi sekali lagi, ketika nanti ada yang dirugikan, ketika orang itu bikin token lagi, ya mohon maaf gitu. Itu aja sih, sampai saat ini baru sampai situ. Mungkin nanti ke depannya masukannya kita tampung. Makasih Om Fatir. Oke, ya maksud aku kan ketika ada seperti itu terus ada labelnya Polis Crypto. Kalau Polis Crypto itu bisa menyelesaikan masalah terkait itu kan jadi nilai plus juga dari untuk Polis Crypto juga. Jadi itu orang itu akan semakin trust ketika ada masalah, Polis Crypto itu bisa menyelesaikan di situ, gitulah aja sih. Iya. Makasih. Ya, paham. Maksudnya paham. Cuman mau gimana gitu ya. Kita kadang-kadang di grup aja sampai hari tadi pun juga ada yang berbicara, ya dia curhat lah gitu. Cuma kadang-kadang kita juga ini kita bikin token bukan buka pelayanan publik sih sebenarnya. Ya, itu kan masih ada kaitannya juga gitu. Masih berkaitan juga, dan di situ ketika bisa menyelesaikan atau itu mulai mungkin layanan plus-plusnya lah di Polis Crypto. Jadi Polis Crypto ketika bisa ada layanan plus-plus seperti itu nilai kepercayaan akan Polis Crypto itu akan semakin bertambah, gitu aja sih Om. Iya, betul. Ya mudah-mudahan lah Om. Kita juga maunya begitu lah, karena juga kita kan kumpulan dari korban-korban gitu. Makasih Om Fatir masukannya. Siap. Ya, makasih Bang Ada. Nih, Oke, Bang Ada nih. Ya, oke Mas Eko, monggo. Saya boleh nambahkan, tapi sebelum saya nambahkan ada beberapa hal yang mau saya minta tolong buat tim Polis Crypto. Di chat sudah saya kirim alamat Google Form. Sepertinya dari Polis Crypto belum mengisi, nanti mohon diisi dulu ya untuk yang bagian administrasi buat kami aja sih, untuk isi database. Kemudian yang kedua itu berkaitan juga dengan website tadi sudah saya cek, sudah cukup bagus, sangat jelas ya untuk kita bisa sebagai orang yang mau melihat tentang Polis Crypto itu seperti apa, itu sudah cukup jelas. Yang ketiga ini saya mungkin menambahkan apa yang dimaksud oleh Om Fatir ya. Jadi kalau saya lihat memang harus ya untuk sebuah projectnya dari Polis Crypto, karena sebagai mungkin sertiknya ya, mungkin kalau di luar negeri mungkin kita kalau udah lewat kita tuh udah keren gitu. Mungkin ada dua hal yang harus dipikirkan ke depannya. Kalau yang masalah foto, KTP, kemudian smart contract itu mungkin hanya secara administrasi ya. Oke lah, administrasi ya itu bisa. Yang kedua masalah teknis. Kemarin kami kan sering buka voice call tuh di grup ya. Di situ ini masukan ya, nggak tahu bisa diterima atau enggak. Itu ada ini detektif kripto itu dia kan buat tim Kopassus gitu kalau nggak salah. Nah dari mereka ini menyediakan jasa nanti untuk bagian yang misalnya kalau ada yang nggak beres, misalnya dari koin-koin itu nggak beres, mereka akan eksekusi ke lokasi. Nah kalau kemarin sih mereka ngobrolnya segini, ini nanti bisa bekerja dengan kami hanya butuh administrasi, kami sudah menyediakan orang-orang di berbagai tempat untuk melacak keberadaannya. Mungkin kalau dari pihak Polis Crypto bisa buat seperti itu, bagus. Kalau enggak ya bekerja sama aja, cari mungkin jasa-jasa seperti itu biar untuk teknisnya bisa berjalan dengan baik. Itu aja sih Om Bim, kalau menurut saya sih pandangan dari saya. Terima kasih. Itu saya kembalikan. Ya, oke. Makasih Mas Eko. Mungkin ada tambahan dari timnya Bim, monggo. Oh ya, jadi ada yang lupa saya sampaikan tadi. Jadi gini, kadang developer itu kan, yang saat ini ya, yang berjalan saat ini kan
mereka buat SC, mereka deploy, terus mereka launch gitu kan, entah pre-sale atau fair launch. Setelah jalan baru mereka ajukan audit gitu kan. Dan ternyata setelah di tengah jalan ketemu isu, baru mereka pikirin ini akan pindah SC atau akan stay dengan SC yang bermasalah seperti itu kan. Kemarin kita diskusi sama tim, kenapa kita nggak buat audit itu sebelum launch, jadi masih di testnet. Setuju. Nah itu, jadi kita mau buat service seperti itu dengan harapan ketika nanti di deploy itu udah bersih SC-nya. Jadi otomatis yang audit di testnet, dan nanti kan berarti double kan, di testnet kita audit, nanti pada saat deploy juga kita audit lagi sekali untuk memastikan bahwa yang di deploy adalah yang di testnet. jangan diubah-ubah lagi gitu. Kalau misalkan kita cuma audit di testnet, bisa jadi mereka pada saat deploy mereka rubah-rubah lagi kan. Jadi kita double audit jadinya. Jadi itu yang mau nilai service tambah lagi yang mau kita berikan ke dev. Jadi kan misalnya dev bisa dengan PD mereka deploy kan, oh sudah lolos audit di testnet, harapannya kalau nggak ada perubahan ya nanti setelah deploy ya nggak ada masalah gitu kan. Itu yang service yang kita mau berikan juga nanti. Oke, ada tambahan lain dari tim Polisi Crypto? Halo, saya boleh nambahin itu tadi ya, yang pertanyaan yang saran terakhir tadi. Kebetulan kan kita kan juga yang sudah dijelaskan tadi sama Bang Boim, kita ada bersama meskipun masih dalam personal. Nah itu nanti setiap yang developer mau audit di kita itu yang dimasukkan itu ID sama nomor WA. Nanti kalau misalnya ada terdeteksi token yang udah audit di kita itu ternyata rupul, nah itu kita sudah pegang nomor WA itu, kita kasihkan ke personil cyber, otomatis sudah bisa kita lacakkan itu apa lokasinya. Nah kedepannya kita harapan setelah kita lacak kita bisa langsung itu apa, ibaratnya samperin lah langsung ke developer yang nakal tadi kan. Nah itu nanti kita buat perjanjian hitam di atas putih biar tidak mengulangi lagi gitu. Kedepannya sih ada harapan seperti itu. Tambahnya itu sih Bang. Oke, terima kasih tambahnya Bang Wisnu. Oke, gimana Mas Eko? Kira-kira bisa menjawab? Ya bisa menjawab sih, cuman nanti tolong dipersiapkan aja jawabannya yang lebih, soalnya kan nanti kan di situ akan ada banyak tuh member-member kami tuh yang dari detektif kripto, yang takutnya dari mereka mempertanyakan itu, soalnya ini sebenarnya cukup sekali ya polisi gitu. Kita kan polisinya gitu, kalau misalnya sampai kurang memuaskan jawabannya nanti takutnya malah jadi blunder pada saat aman nanti. Tolong dipersiapkan aja jawabannya yang cukup bisa diterima oleh teman-teman aja sih. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan itu sih. Ini kan kita tanya di sini, kita sebagai investor nih, kita mengibaratkan Kurasi ini kita menjadi investor. Jadi ketika tidak bisa menjawab di sini, ya udah berarti nggak apa-apa kan, nanti bisa dicari jawabannya sambil diskusi gitu aja sih. Kalau menurut saya gitu. Terima kasih buat teman-teman Polisi Crypto. Terima kasih masukannya Bang. Iya. Ya. Terus nanti untuk segmentasi pasarnya ini gimana nih Jiwi sama teman-teman? Apakah saat ini hanya fokus di lokal Indonesia aja, apa tidak untuk kemungkinan bisa expand ke global? Halo? Halo. Ya. Iya Bu. Bisa ditanggapin Om? Ya. Kebetulan untuk yang kemarin kita sebelum migrasi itu kan kita fokus di Indonesia aja tuh Bang ya. Nah ini nanti ke depannya kita insya Allah bulan depan kalau ada di roadmap itu kita bakal mulai ke global. Kita masuk ke CEX global juga. Oke. Ya karena kan kalau misalnya bisa expand di luar kan ya otomatis kan bisa lebih banyak lagi gitu loh. Karena kan kalau dari sumber income, sumber pendapatannya kan hanya fokus di audit ini aja Om. Setuju nggak Om? Ya, jadi kalau bisa ya semakin banyak traffic yang masuk kan otomatis kan dari segi income juga makin besar juga nanti seperti itu. Oke.
Ya, terus satu lagi ya kemarin saya juga sempat ngobrol juga sama Bimnya. Ya kadang-kadang kan kalau yang bedanya antara di DEX sama di cek itu kan salah satunya adalah kalau kita beli koin atau token di DEX kan dia dapatkan yang namanya auto staking. Itu nggak kayak semacam refleksi itu. Itulah yang mungkin salah satu ya get point juga ya, selling point juga ya gitu loh. Nah nanti kalau misalnya memang yang giveaway-nya itu nanti sudah direalisasikan ya itu juga bisa jadi pertimbangan Om. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya kita seperti yang Om Edi bilang tadi, kita sebagai holder ya kalau misalnya harganya memang bisa dia cenderung eksponensial naiknya kan. Nah itu kalau naiknya dia istilahnya koreksi dalam apa segala macam, tapi kita sebagai holder tidak ada feedbacknya langsung berupa penambahan token secara otomatis atau mungkin ada fitur stakingnya nanti kan ke depannya itu kan otomatis kan lama-lama bosan juga kita Om Bem ya. Jadi ini kami tidak gini, ini cuman catatan kecil aja gitu loh, karena yang membedakan kami invest di DEX dengan cek itu adalah itu tadi. Jadi kalau kita ada auto staking, walaupun dia harganya naik turun, fluktuatif seperti itu, ya kami sih tidak terlalu mempersoalkannya. Kenapa? Karena toh juga dapatkan dapatkan bunga lah istilahnya kan dari deposito token kita selama proyeknya jalan ya semoga aja itu bisa harganya bisa lebih stabil lagi. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada itu, kadang-kadang tantangan yang dibilang tadi sama Om Hendy tadi itu memang benar terjadi gitu loh. Kecuali memang dari Polis Crypto timnya ini, manajemennya ini bisa untuk benar-benar fokus untuk mempertahankan harga biar stabil dan cenderung naik dia. Gitu sih menurut saya gitu loh. Karena kalau misalnya dia beli dari awal, kok chartnya gini-gini aja ya, kadang-kadang bisa turun dari harga entry dia, otomatis kan itu juga berpengaruh terhadap ini. Karena saya lihat tipe investornya ya kita objektif aja ya. Tipe investor kita di Indonesia, apalagi kan segmen target marketnya kan Indonesia nih. Kita kan di sini tipe orang yang tidak sabaran loh, betul nggak? Apalagi banyak investornya yang pakai pinjol, uang panas segala macam kan. Jadi ketika dia ngerasa capital gain-nya agak-agak lama, dia istilahnya tumbuhnya, itu nanti akan ada feedback-nya juga gitu loh terhadap keputusan mereka untuk ya mungkin cut loss untuk ngejual seperti itu sih, Bim sama teman-teman. Itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan mungkin Bim sama teman-teman yang lain? Kalau sudah sih dari sisi project sudah. Bang Bim boleh masuk nggak Bang Bim? Iya boleh. Izin ya. Untuk kenalan dulu nih, kalau saya kan di sini kan sebagai IT-nya PCC atau Polis Crypto ya. Terus kan kalau yang sekarang ini kan proyeknya memang diibaratkan hanya untuk mengaudit token-token atau SEC yang masuk ke dalam Polis Crypto. Ya. Sebenarnya ada proyek besar yang sedang saya garap, sedang saya kerjakan, yang tujuannya adalah untuk istilahnya tuh kayak mungkin pernah ngelihat Coin Hunter atau Coin Sniffer? Iya, pernah. Nah, kita akan ada yang seperti itu, tapi ini belum izin ya. Saya baru masih mengerjakan, tapi belum izin ke tim. Rencana dari tim IT saya, kita mengerjakan seperti itu, tapi dengan yang lebih besar lagi. Contohnya, sampai sekarang kita scan BScan, kita scan walletnya, kemudian kita bisa mendapatkan token-token yang baru banget dibuat di BScan. Jadi kita akan lebih tahu token-token apa aja yang baru masuk di BScan. Kemudian dari token-token yang udah kita dapat, kita uji semua dari sistem kita buat sistem kan. Kita buat sistem yang dimana 90% itu adalah mengecek semua sistem SC-nya. Dari 90% itu kita cekin semua. Gimana ya? Aku menjelasinya secara gamblangnya agak susah nih. Oke, nangkap ya. Oke. Gini. That's the point. Kita buat sebuah program yang dimana untuk mengecek jaringannya BSC. Kita buat seperti itu. Dari jaringan BSC kan kita dapat semua token-token yang baru dibuat.
Nah, kita pakai sistem kita bisa ngecek token itu rookable atau enggak dari sistem kita. Nah, ini sedang dibuat untuk saat ini yang sudah terlisting di tempat kita itu ada 16.000 token yang baru banget di-scan dari 3 hari yang lalu. Jadi kita akan lebih tahu duluan daripada teman-teman yang ada di Indonesia. Karena kita scan setiap detik, setiap menit. Mungkin ini yang akan nanti di-floorkan ke Police Crypto selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Bang Rizal. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu Bang Rizal. Jadi kayaknya mungkin info penting ini baru di Dex Capital ini ya, yang diinfokan Bang Rizal ya, belum di open ya. Baru. Oke, ya sudah terima kasih. Sounding ke tim tapi belum approve. Ya. Kami merasa terhormat di sini, merasa luar biasa ya. Jadi ini yang saya maksud dari tadi itu Bang Rizal. Karena kalau misalnya tidak ada develop hanya stuck di satu itu aja, ya itu bakal ya mungkin ketinggalan lah gitu loh, karena banyak sekali proyek-proyek lain yang benar-benar lebih keren gitu loh. Kalau misalnya kita tidak ada penetrasi, ya takutnya nanti akan stuck gitu loh. Karena kan yang namanya investor kan dia semakin banyak pilihan yang lebih baik kan, ya pasti dia akan juga gitu loh. Kita pun juga harus objektif di sana gitu loh. Ya, terima kasih banyak Bang Rizal. Ya ini karena sebentar lagi kami juga mau AMA nih, yang jelas overall kan ini project keren banget loh nggak? Artinya di sini terima kasih atas penjelasan tadi. Mungkin teman-teman dari Dex Capital juga terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Ya harapannya ya nanti Police Crypto ini bisa lebih berkembang dan lebih sukses nantinya itu nggak? Nah sekarang mungkin kita membahas masalah konteks gininya aja, JBIM sama teman-teman lain untuk konteks nanti untuk pelaksanaan AMA-nya. Nanti JBIM mau hari Sabtu apa hari Minggu? Dari tim gimana, enaknya Sabtu atau Minggu? Saya sih bebas sih hari Sabtu atau Minggu. Ya, kalau kami dari Dex Capital kebetulan Sabtu Minggu itu free karena kan besok kita ada acara nyalon yuk itu yang seminggu sekali itu rutin. Makanya besok kami nggak bisa, mungkin Sabtu Minggu. Nah nanti mungkin dari tim JBIM sama teman nanti bisa japri saya atau ke Mas Eko langsung untuk ngirimkan logonya, nanti biar kita bikinkan flyer sama posternya. Okay. Coba nanti kita ini lagi kita rambung lagi nanti di tim, nanti kita infokan ke Beli Putu. Fixnya mau Sabtu atau Minggu nanti ya. Ya, siap. Tapi ini dari holder Police Crypto udah pada nggak sabar, kita udah sounding, kita akan AMA di Dex Capital, pada nggak sabar kapan. Udah pernah nanya ya, Om ya. Waduh. Bagus deh kalau gitu. Dex Capital ini udah terkenal di komunitas. Terkenal kita. Apanya, Ji? Coba ceritain Om. Jadi ya ada salah satu holder kita sih yang nyaranin. Saya kan cuma sounding aja. Kita akan AMA di salah satu komunitas yang terkenal gitu kan. Terus dia tiba-tiba dia nebak Dex ya. Iya. Oh iya. Dia juga ada ngasih beberapa lagi komunitas lagi. Nanti setelah Dex kesini ya gitu. Iya, ini Om saya mau nambahin sedikit aja. Jadi kami bersama tim ini memang kami netral Om ya. Jadi intinya memang kalau memang token itu memang tidak bisa amakan di tempat kita akan menolaknya. Kita sudah tolak 2 ya Beli Putu ya. Ya, untuk 2. Iya, kita ada 2 token yang menurut kami setelah dikurasi memang belum layak untuk bisa diberikan kepada teman-teman, ya kita tolak. Kita nggak serta-merta. Tapi kalau untuk Police Crypto memang saya udah ngobrol juga sama Beli Putu ya, nanti kita kurasi aja walaupun memang sudah tahu proyeknya bagus gitu. Ya, gitu aja Om. Makanya kita juga sudah sounding di holder sih. Kita hari ini malam ini akan ada screening. Karena di SOP di Dex itu ketat, nggak sembarangan token akan diizinkan untuk AMA gitu kan. Ya kita cuma mohon doanya aja biar lolos. Ya. Ya mungkin itu aja mungkin dulu ya untuk untuk kita diskusi santainya. Nanti untuk masalah teknis nanti kita bisa komunikasikan lebih lanjut ya JBIM ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih JBIM. Ada Bang Wisnu, Bang Rizal, kemudian ada Mimi, Bang Kalisia, Bang Alfian juga. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Semoga kita bisa berkolaborasi dengan baik ke depannya ya. Apalagi kebetulan JBIM kan
orang asli Bali juga, dan saya dengar dari Anu juga, dari beliau, dari Mimi juga nanti mau bikin perwakilan kantor di Bali juga nih. Ya harapannya kan Bali nanti bisa jadi apa nama tuh center office crypto di Indonesia. Iya, itu kan harapannya dengan Amin. buat kantor di Bali untuk sounding keluar tuh lebih enak. Our office is in Bali. Betul. Itu si ekstra kan udah ngawalin di perdana tuh ya. Iya, kita diduluin ini. Dan hebatnya sih kalau JBM kan dia pintarnya untuk lobby itu loh. Jadi ya pendekatan ke token-token yang lagi running itu luar biasa kan. Harapannya kan kalau kita udah hubungannya udah baik, dekat, otomatis kan harapannya biar nanti auditnya nggak usah ke jauh-jauh ke luar kan gitu, cukup di list itu aja kan gitu ya. Iya. Oke, mungkin itu aja mungkin. Sekali lagi terima kasih teman-teman, terima kasih Bang Ada, Om Hendy, Bude, Mas Eko, ya, Kofe atas kehadirannya. Sebentar lagi, mungkin 10 menit lagi kita ada live AMA juga, Ji. Kalau teman-teman dari dari Polis Crypto tim mau berpartisipasi, monggo. Nanti sehingga kan nanti untuk AMA berikutnya itu kan pasti Polis Crypto kan bisa sebagai referensi lah gitu, ya. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih. Selamat malam semuanya. Makasih Bang Budi. Makasih Om. Makasih buat teman-teman semua. Sama-sama Om. Halo, Bli. Lah. Iya, tunggu. Ada apa? Ya, nggak minta foto. Oh iya. Ini masih ada berempat, ayo kita foto deh. Gimana Om? Gak apa-apa yuk, foto masih berenam aja, gak apa-apa. Di foto dulu. Gak apa-apa. Yuk. Oh, tapi saya ini kameranya. Wait. Dokumentasi. Bentar, laptop saya nggak ada ininya soalnya nggak ada webcamnya. Om ada yang mau pasang webcam dulu. Wait, pasang webcam dulu. Saya nggak ada ininya soalnya laptop nggak ada webcam.